Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang vektor. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah dot product. Mari kita mulai. Oke, dot product. Apa sih dot product? Nah, di sini misalkan ada vektor A dengan komponen AX, AY, dan AZ, kemudian vektor B dengan komponen BX, BY, BZ. Nah, A dot B di sini didefinisikan sebagai perkalian komponen yang seletak. Nah, jadi di sini AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Gitu ya. Jadi, tinggal dilihat komponen yang seletaknya, kemudian dikalikan, dan hasilnya semua dijumlahkan. Oke, langsung saja kita coba contoh soalnya. Oke, di sini misalkan jika ada vektor negatif I ditambah 4J dan vektor B-nya 3I tambah 2J, maka A dot B-nya apa atau berapa? Oke, di sini kita bisa tulis vektor dalam bentuk matriks kolom ke bawah. Jadi negatif 1, 4 dikali dot product dengan 3, 2. Jadi A dot B-nya itu negatif 1 dikali 3, yakni negatif 3, ditambah 4 kali 2, yakni 8. Nah, jadi tinggal dijumlahkan saja, berarti sama dengan 5. Nah, di sini hasil dari dot product sendiri merupakan suatu skalar, jadi bukan vektor ya, dia hanya angka tanpa arah. Oke, lanjut ya ke contoh yang kedua. Masih menggunakan rumus yang sama, di sini perbedaannya adalah koordinat yang diketahuinya. Nah, maka katanya vektor AB dot vektor AC-nya berapa kalau komponen atau koordinat dari A-nya itu 21, negatif 3, koordinat B-nya 5, negatif 4, negatif 1, dan koordinat C-nya negatif 2, 0, 0. Nah, pertama kita harus cari dulu vektor AB. Oke, vektor AB itu bisa dicari dengan cara koordinat B dikurangi A. Nah, di sini berarti 5, negatif 4, negatif 1, dikurangi A-nya 2, 1, negatif 3. Maka hasilnya vektor AB-nya yakni 3, negatif 5, 2. Oke, dengan cara yang sama kita cari AC, berarti C min A. Nah, di sini negatif 2, 0, 0 dikurangi 2, 1, negatif 3. Yakni negatif 4, negatif 1, 3. Nah, setelah diperoleh AB dan AC-nya, nah, kedua vektor ini kita dot product-kan, kalikan secara dot product. Berarti tinggal kalikan unsur yang seletak, ya, komponen X-nya, komponen Y-nya, komponen Z-nya. Jadi di sini 3 kali negatif 4 yaitu negatif 12, ditambah negatif 5 kali negatif 1 yakni 5, ditambah 2 dikali 3 yakni 6. Oke, hasilnya adalah negatif 1. Oke, jadi itu contoh dot product menggunakan rumus yang pertama. Nah, kita akan coba lihat untuk rumus lainnya tuh kayak gimana. Nah, di sini misalkan ada suatu vektor A dan B, misalkan arahnya berbeda. Nah, di sini ada sudut yang diapit oleh kedua vektor ini, misalkan sudut alfa. Nah, komponen vektornya belum diketahui, tapi kita tetap bisa mencari A dot B-nya dengan cara, yakni rumus kedua, A dot B yakni panjang A dikali panjang B dikali cos alfa, di mana alfanya merupakan sudut yang diapit oleh kedua vektor. Oke, langsung kita coba lihat soalnya. Oke, nomor 3 ini misalkan ada vektor AB dengan sudut yang diapitnya θ. Nah, di sini jika panjang A-nya 4, panjang B-nya 14, dan cos θ-nya adalah 3/7, pertanyaannya adalah maka A, vektor A ya, dot vektor A tambah B itu apa atau berapa? Oke, di sini untuk A dot
A tambah B, nah kita gunakan sifat distributif. Jadi A yang di luar ini nih kita bisa langsung kalikan ke dalam. Jadi kita peroleh A dot A ditambah A dot B. Oke, untuk yang A dot A berarti kan vektor yang sama ya, yakni sama-sama vektor A. Berarti ada panjang A dikali panjang A, cos. Nah, kira-kira kalau vektor yang sama itu sudut yang diapitnya berapa? Kalau vektornya sama, arahnya sama, berarti sudutnya 0 derajat ya. Jadi bukan theta. Oke, nah sedangkan untuk yang A dot B, nah baru cos theta gitu ya. Panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Oke, kita langsung masukkan saja angkanya. Di sini ada panjang A-nya 4 dikali 4 dikali, nah ini cos 0-nya harus tahu, dia 1. Jadi ini merupakan suatu hafalan gitu ya. Jadi setelah nanti tahu cos 0-nya berapa, bisa langsung dihafalkan saja. Dan di sini cos 0, cos 45, 30, 60, kemudian 90 itu sudut ismodikudan pertama ya. Jadi dihafalkan sesuai dengan pembelajaran di materi trigonometri. Oke, lanjut ya. Kita tambahkan dengan yang A dot B-nya, yakni panjang A 4 dikali panjang B-nya 14 dikali cos theta-nya 3/7. Oke, berarti 16 ditambah 24. Jadi bisa diperkecil ya, baru dikalikan. Hasilnya adalah 40. Oke, dipahami ya. Soal selanjutnya. Nah, di sini misalkan ada theta, katanya sudut yang diapit oleh vektor A dan B. Nah, ini tanyakannya adalah tetanya. Oke, yang pertama kita punya A dot B, rumusnya adalah panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Nah, di sini karena diketahui komponen-komponennya, ruas sebelah kirinya bisa kita langsung kalikan saja komponennya yang seletak. Sama dengan panjang A-nya berarti akar 3 kuadrat 9 tambah 4 tambah 16 sesuai sama komponen A-nya dikuadratkan kemudian ditambahkan. Kemudian dikali dengan panjang vektor B, yakni akar dari 4 ditambah 9 ditambah 9 dikali dengan cos theta. Jadi cos theta-nya sendiri itu sama dengan untuk yang ruas sebelah kiri ya. Di sini ada 6 tambah 6 tambah negatif 12. Kemudian ruas sebelah kanannya ada akar 29 kali akar 22 kali cos theta. Nah, cos theta-nya berarti sama dengan 0 ya, yang ruas sebelah kiri dibagi dengan yang ruas sebelah kanan bisa dipindah ruaskan jadi bagi. Nah, di sini 0 dibagi akar 29 dikali akar 22. Oke, karena 0 dibagi dengan bilangan yang tak 0 gitu, maka hasilnya 0. Nah, berarti kita simpulkan cos theta itu sama dengan 0. Nah, kira-kira sudut berapa yang cosnya itu 0? Nah, ini juga harus dihafalkan ya. Ini merupakan 90 derajat. Jadi, theta-nya itu 90 derajat. Jadi, theta adalah sudut di mana cos dari sudut tersebut itu sama dengan 0, katanya gitu ya. Oke, udah mulai dipahami ya, ada dua rumus. Yang pertama tadi komponen vektor, kemudian yang kedua ini ada yang melibatkan sudut ya. Nah, di soal nomor 4 ini dipakai dua-duanya. Nah, memang biasanya di banyak soal itu kita menggunakan dua konsep dari dot product. Jadi ada yang perkalian unsur yang seletaknya, kemudian ada juga yang sudutnya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk nomor 5 di sini ada vektor U, yakni komponennya P negatif 7, 3. Kemudian vektor V-nya 4, negatif 3, 1. Nah, jika diketahui vektor U tegak lurus dengan V, maka P-nya itu berapa? Oke, tegak lurus ya. Ini lambang tegak lurus, berarti artinya theta-nya itu atau sudut yang diapit oleh U dan V-nya itu 90 derajat. Oke, di sini kita gunakan rumus dot produknya. Untuk yang ruas sebelah kanan, itu menggunakan yang cos 90 derajat.
Ruas yang sebelah kiri menggunakan ini, yang perkalian komponen-komponennya. Nah, jadi di sini kita lihat dulu cos 90. Nah, ini juga dihafalkan. Cos 90 itu berapa? Nah, ternyata 0. Jadi ruas sebelah kanan nggak usah capek-capek untuk mencari panjang vektornya. Ruas sebelah kirinya bisa kita kalikan ya. Jadi ada 4P ditambah 21 ditambah 3 sama dengan 0. Maka 4P-nya sama dengan negatif 24. Maka P-nya diperoleh yakni negatif 6. Nah, jadi tanpa harus capek-capek gitu ya menghitung U dan V-nya, panjangnya. Nah, kita kalau tahu cos 90 sama dengan 0, ya udah ruas sebelah kanan berarti 0 aja gitu ya. Oke, soal selanjutnya. Nah, di sini misalkan ada vektor P, yakni komponennya 1, 1, negatif 4. Kemudian vektor Q, komponennya negatif 2, negatif 1, 0. Nah, pertanyaannya sin alfa, sin yang diapit oleh P dan Q. Nah, biasanya kan pakainya cos ya, rumusnya ini sinnya. Nah, gimana? Oke, pertama memang harus tetap ke rumus yang cos dulu. Jadi, P dot Q sama dengan panjang P dikali panjang Q dikali cos alfa. Nah, di sini untuk ruas sebelah kirinya sama ya, jadi kalikan aja yang seletak, kemudian ruas sebelah kanannya dicari. Nah, ini panjang P-nya 1 tambah 1 tambah 16 dalam akar, dikali dengan yang panjang Q-nya, berarti akar 4 tambah 1 tambah 0. Dikali dengan cos theta, cos alfa. Maka di sini cos alfanya itu negatif 2 ditambah negatif 1 ditambah 0 dibagi. Nah, ini ya yang akar-akar ini jadinya penyebut. Akar 18 dikali akar 5. Nah, maka cos alfanya itu, nah ini ya, kita sederhanakan jadinya negatif 1 per akar 10. Nah, biasanya kalau ada akar pecahan kita rasionalkan kan, tapi ini kita belum selesai. Masih cos, sedang kita di soalnya itu mencari sin. Nah, ini ingat kembali materi trigonometrinya. Kalau cos alfa itu kan definisinya adalah samping per hipotenusa. Berarti kalau misalkan segitiganya seperti yang digambarkan di layar, di sini sampingnya itu 1. Ya, samping sudutnya dan hipotenusanya adalah akar 10. Nah, kenapa jadi positif? Karena kalau misalkan nilai cos, sin, tan, positif negatifnya bergantung kuadran. Jadi ini mungkin kuadran 2, makanya cosnya negatif. Tapi sinnya tetap positif. Jadi nggak berpengaruh ya, negatif sama positifnya itu hanya berdasarkan kuadran aja. Nah, jadi kita harus cari sinnya dari segitiga yang sudah digambarkan di sana. Oke, di sini berarti kita butuh X ya. Jadi segitiga belum lengkap, ada sisi depannya yang belum diketahui. Nah, kenapa butuh X? Karena sin alfa itu depan per hipotenusa, yakni X-nya per akar 10. Nah, di sini X-nya cari dulu, berarti gunakan Pitagoras ya, jadi akar dari akar 10 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Jadi hipotenusanya dikuadratkan, dikurangi sisi lainnya, kuadrat. Jadi akar 9 berarti sama dengan 3. Oke, X-nya sama dengan 3, berarti sin-nya itu 3 per akar 10. Nah, ini baru kita rasionalkan dikali dengan akar 10 per akar 10. Nah, berarti jawaban akhirnya adalah 3 per 10 akar 10. Jadi sin alfanya adalah 3 per 10 akar 10. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 7. Di sini ada A, vektor A ya, sama dengan 1 akar 2 P. Kemudian vektor B-nya ada 1 negatif akar 2 P. Nah, jika alfa adalah 60 derajat, maka P-nya itu berapa? Jadi alfanya sudah diapit oleh kedua vektor tersebut. Oke, sama seperti biasanya, jadi kita di sini coba untuk pakai ya rumus A dot B-nya itu yang lengkap, yang pakai cos alfa. Nah, di sini untuk ruas sebelah kirinya tetap kita kalikan aja, langsung bisa ya, langsung di situ A-nya 1 dikali B-nya 1, terus akar 2 dikali negatif akar 2, terus ditambah P dikali P.
Jadi menghasilkan 1 ditambah negatif 2 ditambah P kuadrat. Nah, untuk panjang vektornya, untuk yang A dulu ya. Jadi di sini ada akar 1 kuadrat 1, akar 2 kuadrat 2, ditambah P kuadrat gitu ya. Kemudian ternyata yang B-nya itu sama ya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah P kuadrat. Jadi kita kuadratkan aja, dikali dengan cos 60 derajat. Tadi kan alfanya 60 ya. Oke, coba kita sederhanakan dulu. Untuk yang sebelah kiri berarti kita punya negatif 1 ditambah P kuadrat. Untuk yang sebelah kanan di sini berarti 1 ditambah 2 ditambah P kuadrat. Kan tadinya akar tuh tapi dikuadratkan. Jadi ya hilang aja gitu ya. Terus dikali, nah ini cos 60-nya harus ingat ya, itu setengah. Jadi ini PR-nya harus dihafalkan trigonometri-trigonometrinya supaya tidak menghambat dalam perhitungan. Oke, karena untuk yang ruas sebelah kanan ini oleh kita dikali setengah cos 60 ya. Jadi boleh ya kita kali dulu dengan 2 supaya nggak ada penyebutnya. Maka ruas yang sebelah kiri berubah jadi negatif 2 ditambah 2 P kuadrat. Yang ruas sebelah kanannya tambahkan dulu 1 dan 2 jadi 3 ditambah P kuadrat. Oke, di sini tinggal dioperasikan saja. Kita peroleh P kuadratnya sama dengan 3 ditambah 2, yakni 5. Nah, jika P kuadrat sama dengan 5, berarti P-nya adalah, nah, plus minus akar 5. Jadi, min akar 5 kuadrat kan 5. Plus akar 5 kuadrat kan juga 5. Jadi, plus minus ya. Jadi, ada 2 nilai P-nya, yakni akar 5 dan negatif akar 5. Ya. Itu untuk nomor 7. Oke, dari 7 soal yang telah kita bahas, harapannya adalah dapat dipahami materi dot product. Jadi ada 2 rumus, yakni dikalikan saja yang seletaknya, kemudian yang rumus kedua yakni panjang setiap vektornya dikali dengan kosinus sudut yang diapit. Gitu ya. Jadi biasanya sih dipakai dua-duanya, seperti nomor 5, 6, 7 ini. Jadi kita pakai dua-duanya, dot produknya, untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh soal. Oke, sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung tanya di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk berlatih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.